warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Al-ayah. Ayuhal hadirun al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang senantiasa menjamin keberlangsungan makhluk yang telah diciptakannya. Allah Khalik yang bertanggung jawab. Setiap makhluk sudah dijamin kebutuhan untuk menjalani kehidupannya. Yang di daratan, di lautan, di dalam tanah sekalipun Allah sudah tentukan bagian-bagiannya. Apalagi kemudian manusia dengan segala kebutuhannya, maka Allah jaminkan. Dinaungi dengan rahman ya Allah, maka kemudian semuanya terbagi. Tidak lagi dilihat dia mau beribadah ataupun tidak. Tapi kemudian Allah menuntut, udzkuru nikmatallahi alaikum. Ingat nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Hanya nuntut ingat saja hadirin. Karena kalau sudah ingat biasanya jadi tahu bahwasanya apa yang dinikmati itu pasti semuanya dari Allah. Apa yang tidak diberikan dari Allah. Kalau sudah tahu maka kemudian jadi sadar, dan ini yang terberat hadirin. Karena banyak orang yang tahu tapi tidak sadar. Sadar bahwasanya apa yang kemudian dirasakan dan dimiliki hari ini adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita, maka kemudian mari kita kembalikan kepada Allah untuk mengabdi di jalannya, dan inilah bentuk syukur yang sesungguhnya. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna fi makarimil akhlak. Perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan dan mendakwahkan, mensyiarkan, menyampaikan risalah Allah. Kalau bukan dengan kurikulum yang telah Allah sebutkan dan Allah gariskan, maka kemudian sangat berat untuk menyampaikan dakwah 23 tahun kemudian berhasil membentuk sebuah peradaban. Tapi dengan mengikuti kurikulumnya Allah, 23 tahun mengubah. Yang tadinya masyarakat jahiliyah menjadi sebuah masyarakat madani yang kemudian pada akhirnya dikenalkan kepada kita dari jarak yang cukup jauh dan waktu begitu lama, tapi akhirnya kemudian kita bisa mengenal yang namanya risalah Islam. Penting hadirin memahami sejarah perjalanan Rasulullah. Kenapa? Karena sekali lagi ini adalah kurikulum Allah. Dalam hal yang lain kita akan bisa melihat bagaimana perjalanan Rasulullah, sejarahnya itu. Bagaimana dalam memahami dan kemudian menghadapi sebuah kesulitan, Rasulullah mengajarkan dalam perjalanannya, walaupun Rasulullah tidak menceritakan, tidak kemudian menyebutkan ini loh dan seterusnya, tapi kemudian kita bisa memahami, menganalisa bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ikhwati rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia, ada 4 peristiwa penting hadirin dalam perjalanan Rasulullah, dengan tidak menafikan perjalanan yang lainnya, kisah-kisah yang lainnya, tapi sebagai intinya hadirin, 4 perjalanan, 4 peristiwa ini bagaimana kemudian kita memahami dan menyadarkan diri kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah adalah takdir terbaik bagi kita. Pertama, peristiwa Bi'sah. Bi'sah itu artinya diangkatnya Rasulullah jadi Nabi, diangkatnya Muhammad jadi Rasul. Peristiwa di Gua Hiro menjadi legitimasi bahwasanya beliau diangkat sebagai Nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Apa yang bisa kita lihat dari situ hadirin? Dengan kalimat Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, menjalani dan mendasari apa yang kemudian diberikan dan dipercayakan Allah kepada Muhammad Rasulullah itu dengan bismi rabbik. Semuanya perjalanannya karena Allah, bukan karena siapa-siapa dan bukan karena apapun. Kenapa? Karena dalam perjalanannya hadirin, ketika ada sesuatu yang baru dalam perjalanan hidup kita, apapun itu, jabatankah, rezekikah, anugerahkah yang kemudian diberikan Allah yang kemudian tadinya tidak dimiliki, maka kemudian siap-siaplah dengan konsekuensi barunya. Diulang, kalau ada sesuatu yang baru maka konsekuensinya pasti baru. Kalau ada keadaan baru maka cara hidup kita akan baru. Tadinya warga biasa Pak, diangkat jadi RT, pasti itu baru Pak. Yang tadinya bisa, oh ini nih lingkungan kayak begini, nanti siap-siap untuk menjadi sasaran kritikan itu. Tadinya jamaah biasa, ini nih masjid ini harus begini. Kalau jadi diangkat jadi pengurus masjid, siap-siap dengan kondisi baru tersebut. Kita belajar dari Rasulullah. Awalnya Rasulullah ketika sebelum diangkat jadi nabi, maka semuanya sepakat memberikan gelar Al-Amin. Siapapun itu, orang Quraisy itu sepakat Al-Amin, pokoknya udah saking dipercayanya dan tidak pernah mendapatkan Muhammad itu bohong. Udah Al-Amin, percaya banget deh sama Muhammad itu. Apa yang terjadi? Ketika Muhammad Rasulullah memproklamirkan dirinya sebagai nabi, maka kemudian mendakwahkan, maka gelarnya berganti, bukan Al-Amin tapi menjadi Al-Majnun. Gila nih Muhammad nih. Artinya kita siap dengan sesuatu yang baru, kita siap dengan kondisi baru ketika ada sesuatu yang baru nempel dalam diri kita hadirin. Jadi pengurus masjid harus siap dengan kemudian tuntutannya yang tadinya bukan bagian pengurus masjid pun ketika jamaah minta itu menjadi kerjaannya pengurus masjid. RT sekarang dikejar-kejar gara-gara bansos, wajar karena jadi RT Pak. Karena jadi RT Pak. Kalau nggak jadi RT nggak bakal dikejar-kejar warga Pak. Itulah pelajaran pertama. Tapi kemudian yang harus disadari, untuk kita sadari semuanya menjadi ibadah adalah Iqra bismi rabbik. Jalani karena Allah, jalani segalanya bismi rabbik, jangan karena apapun dan jangan karena siapapun. Siap, langitkan diri kita, niat kita langitkan bukan di dunia, tapi kemudian menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah? Ya. Tuntutan manusia itu enggak sama, Pak. Tuntutan manusia itu enggak sama. Yang ini pingin masjidnya dibuka. Bukalah masjid kayak di tempat-tempat lain tuh 24 jam. Masjid kan punya Allah, ngapain ditutup-tutup sama pengurus? Kata yang lain, nggak bisa masjid dibuka kayak begitu, harus ada namanya pengurusnya, dewan kemakmurannya, semua begitu. Kalau engkau mengikuti apa yang sebagian manusia inginkan, nggak bakal bener Pak, rusak. Setelah perjalanan ketika Rasulullah menyampaikan dakwanya dan mengaku menjadi nabi, memproklamirkan dirinya membawa risalah Allah, maka kemudian semakin berat perjalanannya. Yang kemudian yang kedua, peristiwa kedua, bagaimana Rasulullah mengalami yang disebut dengan Isra dan Mi'raj hadirin. Nggak kalah susahnya hadirin. Nggak kalah susahnya. Isra dan Mi'raj itu nggak kalah pedihnya. Kenapa? Isra dan Mi'raj diawali dengan sebuah perjalanan dan rasa sakit luar biasa ketika Rasulullah dan para sahabat dan kemudian para ahli sejarah menyebutkan pada saat itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Pasti bapak-bapak hafal. Bagaimana Rasulullah ditinggalkan oleh pamannya, bagaimana Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya.
Yang dalam sejarah disebutkan dua pembela dakwah ini luar biasa. Ketika Khadijah membela suaminya yang sekaligus Rasulullah, Abu Thalib membela keponakannya Muhammad supaya tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy. Dalam waktu yang hampir bersamaan itu kemudian meninggal. Apa yang terjadi hadirin? Kalau bahasa kita megalau Rasulullah. Bagaimana nasib dakwah ini kalau dua orang itu sudah nggak ada? Rasulullah pernah hijrah ke Taif, apa yang terjadi? Ditimpukin hadirin. Ditimpukin. Kalau kita mengalami lockdown hanya belum 1 tahun hadirin, bagaimana perjalanan sebelum Isra dan Miraj itu Rasulullah mengalami yang disebut dengan diasingkan, diboikot, bahasa sekarang di lockdown. Berapa? 3 tahun hadirin. Dalam perjanjiannya yang digantungkan di Ka'bah itu 10 tahun. Nggak boleh berhubungan dengan Bani Hashim, nggak boleh berhubungan dengan Muhammad dan para pengikutnya, nggak boleh bertransaksi ekonomi, nggak boleh melakukan pernikahan dengan pengikut-pengikut Muhammad. Bayangkan, kita masih disuruh di rumah dijamin nih bantuannya ada. Perjalanan berat, tapi apa yang kemudian? Akhirnya Rasulullah diperkenankan oleh Allah, dijelaskan dalam surat Al-Isra, asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Perjalanan Isra dan Mi'raj, kembali Allah menguatkan supaya jiwanya selalu tergantung kepada Allah dengan satu kesimpulan yang begitu simpel, Allahus Samad. Allah tempat bergantung, Pak. Kondisi apa yang berat? Tadi Pak RT dikejar-kejar warga. Kalau memang jujur, gantungkan semuanya. Ya Allah, ini aku laksanakan dengan segala kejujuran dan segala aturan yang ada. Nggak usah takut. Pengurus masjid dengan kemudian berdasar kepada aturan-aturan yang disepakati hadirin, siap melaksanakan tugasnya sebagai qayyimul masjid, pengurus masjid, siap, nggak usah kemudian menuruti apa yang kemudian keseluruhan, karena nggak sama mau dituruti kayak gimana. Jamaah itu kesemuanya tuh nggak bakal bisa dipenuhi dan tidak akan pernah puas. Maka Rasulullah dengan segala apa yang kemudian diperkenankan oleh Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Isra Mi'raj, maka kemudian hubungan manusia, hubungan Khalik dengan makhluk, hubungan makhluk kepada Khalik jangan pernah diputuskan. Apa kata Allah? Salat 5 waktu, hubungkan, jangan pernah terputus antara Khalik dengan makhluknya. Langitkan kembali hadirin, karena nggak cukup untuk mendasarkan diri kita di bumi ini. Banyak hal-hal yang kemudian tidak bisa kita penuhi ketika di dunia ini tidak bisa memenuhinya. Perjalanan Rasulullah begitu indah, semuanya Allah yang mengatur. Maka kemudian peristiwa yang ketiga hadirin, ada yang disebut peristiwa hijrah. Hijrah itu inti dari pelajarannya adalah mu'akhah, persaudaraan. Perjalanan hijrah begitu panjang hadirin, tapi yang dicatat ketika Rasulullah menguatkan para pengikutnya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menguatkan kembali para pengikutnya dengan Allahus Samad, tetapi kemudian Rasulullah menguatkan di antara mereka dengan mu'akhah, persaudaraan. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah hadirin, pelajaran terpentingnya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Kesulitan macam apapun, setelah kita menggantungkan semuanya kepada Allah, maka kuatkan di antara kita hadirin. Kesulitan macam apa? Pengurus masjid satu dengan yang lainnya, ayo bekerja sama. RT dengan segala kepengurusannya, ayo kemudian jalankan semuanya. Insya Allah dengan segala kepersaudaraan di antara para pengurus, di antara semuanya di antara kita, maka akan melahirkan sebuah ketenangan. Muhajirin datang ke Madinah tanpa membawa apa-apa hadirin. Kenapa? Muhajirin itu bagaimanapun analisa psikologisnya itu berat hadirin. Kenapa? Orang tua anaknya nggak beriman, tinggalkan. Anak orang tuanya nggak beriman, tinggalkan. Suami yang istrinya nggak beriman, tinggalkan. Istri yang suaminya nggak beriman, tinggalkan. Bagaimana nggak luka hatinya hadirin? Tetapi urusannya ini adalah urusan akidah, semuanya sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Rasul. Tetapi kita sebagai manusia nggak bisa dibohongi hadirin, luka hatinya. Maka hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika di Madinah, mu'akhah, persaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Wahai saudaraku kaum Muhajirin, aku punya rumah 2, silakan kau tempati 1. Aku punya tempat usaha 2, kau tempati 1. Aku punya segalanya yang bisa kau bagi, ayo kita berbagi, kata orang Ansor. Pak,
Kalau orang Ansor memberikan itu, apakah mereka nggak butuh? Bukan karena nggak butuh, hanya karena melihat mereka kemudian membutuhkan datang dari jauh-jauh dari Mekah, perjalanan 500 km kurang lebih dengan berjalan kaki, maka kemudian harus disambut dengan luka hati yang begitu mendalam, tapi kemudian disambut oleh orang-orang Ansor. Mereka kemudian serasa menemukan saudara-saudara baru di situ. Coba kalau dengan pola pikir hari ini, Pak, ketika orang diberikan musibah, ketika orang diberikan masalah, apa yang terjadi? Banyak orang yang memanfaatkan dan mengeksploitasi masalah yang diderita oleh orang lain. Ada gerombol, mohon maaf. Ada rombongan orang yang kemudian hijrah, datang ke sini. Bapak-bapak yang punya kontrakan 10 pintu, 20 pintu, coba. Biasa harganya 500.000. Ketika ada orang yang rombongan datang ke sini, pastinya ini tadinya harganya 500.000. Silakan bapak-bapak yang mau ngontrak tempat saya nih yang 1 juta sepintu. Yang tadinya 500.000 bisa. Kenapa? Orang pasti akan berebut karena butuh, hadirin. Tetapi mental kayak begitu itu bukan mental Ansor, hadirin. Bukan mental Ansor. Maka kemudian mu'akhwah menjadi dasar bagaimana kemudian innamal mu'minuna ikhwah dalam peristiwa hijrah ini. Luar biasa. Sekali lagi, bukan karena orang Ansor nggak butuh pada saat itu, tapi kemudian mereka melandasi dirinya dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Allahu samad, Allah tempat bergantungnya. Sama-sama tahu bahwa mereka itu membutuhkan, sama-sama susah. Bapak pernah saksikan namanya masker dari 30.000 jadi 600.000, Pak. Itu bukan mental orang-orang Ansor, Pak. Ikhwatai rahimakumullah. Dalam menghadapi berbagai macam cobaan, tentunya kita harus menguatkan pegangan tangan kita bersama saudara-saudara kita. Maka dalam urusan kesulitan seperti ini, kita jadi tahu apa yang menjadi kesulitan saudara kita samping rumah kita itu apa. Kalau semua sudah saling berpegangan, maka kemudian begitu kuat dari hijrah ini. Karena dalam sejarahnya, hadirin, kemenangan itu justru awalnya ketika hijrah itu dimulai. Baru kemudian Allah menurunkan ayat tentang perang. Allah menurunkan ayat tentang muamalah yang lainnya. Di Mekah itu nggak ada, Pak, perintah perang. Kenapa? Karena lihat kondisinya juga, ini urusan akidahnya dulu diperkuat. Bagaimana kemudian bismi rabbiknya, bagaimana bismillahnya, bagaimana ketergantungan dirinya kepada Allah. Kalau kita masih kemudian ketergantungan kepada sama makhluk, susah untuk kemudian menerapkan bagaimana teori ikhwah itu dalam perjalanan kita. Kalau kita hanya sekedar, oh iya ini sama-sama nih, saya satu masjid, suka ketemu kalau Jumatan, stop sampai di situ, nggak ada apa-apa lagi, Pak. Bukan ikhwah namanya. Baru sekedar ta'aruf, baru sekedar perkenalan. Oh iya, saya sering ketemu kalau Jumatan nih wajahnya. Baru sekedar ta'aruf. Bagaimana kemudian kita memahaminya dengan tafahum, saling memahami. Bagaimana kemudian ta'awun, saling tolong menolong. Ini pelajaran dari hijrahnya Nabi. Maka kemudian peristiwa yang terakhir yang disebut dengan peristiwa Futuh Mekah. Tahun ke-6 Rasulullah nggak jadi masuk Mekah. Kenapa? Dihalangi di Hudaybiyah. Maka lahirlah yang disebut dengan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tapi di situ juga sebelum perjanjian Hudaybiyah itu hadir, maka kemudian Rasulullah mengikat kaum muslimin yang hadir dengan yang disebut dengan Bai'atur Ridwan. Apa Bai'atur Ridwan? Bai'atur Ridwan itu isinya sendiri, hadirin, kalau disederhanakan itu begini: siap membela agama Islam sampai darahnya nggak keluar lagi. Bukan lagi darah sampai titik darah penghabisan. Titik darah penghabisan masih ada darahnya. Saya siap bela Islam sampai darahnya nggak mengalir lagi. Maka terjadilah kemudian perjanjian Hudaybiyah, saling antara orang Quraisy dengan orang Muslim. Walaupun para sahabat sedikit protes, ya Rasul, apa yang kemudian diharapkan dari Hudaybiyah? Kata Umar, itu turunnya inna fatahna laka fatham mubina. Menang yang mana? Karena setelah Hudaybiyah ketika pulang itu turunlah surat Al-Fat itu. Ya Rasul, menang yang mana? Udah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ternyata hadirin, itu awal kemenangan itu. Titik kemenangan Bai'atur Ridwan yang kemudian melahirkan nantinya ketika perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar, yang pada akhirnya tahun ke-8 siap
Rasul menginvasi, Rasul datang ke Mekah dengan kurang lebih 10.000 pasukannya, langsung kemudian di situ dan tidak ada perlawanan yang berarti pada saat itu hadirin. Dari mana lahirnya? Ketika turun ayatnya idza jaa nasrullahi wal fath. Dua yang diturunkan. Nasrullah, fathullah. Kemenangan dari Allah, pertolongan dari Allah, nasrullah, dua fathullah. Kenapa dibedakan? Karena beda hadirin. Ada orang ditolong tapi belum tentu menang. Tapi yang didapatkan oleh Rasulullah ketika Futuh Mekah itu adalah pertolongan Allah dan kemenangannya sekaligus. Jadi kalau ditanya, ketika perang Uhud itu Rasulullah mengalami kekalahan, apakah nggak ditolong? Ditolong, Pak. Cuma nggak menang. Apa yang ditolongnya? Ditolong, diingatkan, selama kamu tidak taat sama Allah dan Rasulnya nggak bakal menang. 50 sniper itu, pemanah itu, tidak mau taat sama Allah dan Rasulnya, jangan mimpi buat menang. Maka kesimpulannya, kalau kamu nggak taat sama Allah dan Rasulnya, jangan mimpi buat menang. Maka setelah ta'awun, mu'akhah di antara mereka, ketika digantungkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sudah, maka kemudian Allahus Shamadnya sudah, mu'akhah di antara yang lainnya sudah, maka kemudian gambaran-gambaran kemenangan itu sudah ada di hadapan kaum muslimin pada saat itu. Bagi kita, ketika kita menghadapi sebuah kesulitan, maka kemudian ketika menjalankan kurikulum ini, insya Allah kemenangan sudah ada di depan mata kita. Kemenangan sudah ada di depan mata kita. Kemenangan mana? Apakah virus ini kemudian hilang? Allahu a'lam. Tapi dengan kemenangan apa? Karena bagaimanapun juga, ketika musibah itu datang, maka kemudian serahkan Allahus Shamad, serahkan kepada Allah. Justru inilah yang kemudian menjadi sarana untuk kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Inilah yang akan menjadi kemenangan. Kenapa? Ternyata kesadaran tertinggi ketika kita diberikan musibah adalah ketika kita sadar bahwasanya tidak ada daya dan apa-apa, tidak ada daya dan kekuatan. Siapa yang kuat? Siapa yang mampu? Jangankan level kita hadirin, seorang yang ahli kesehatan aja bingung. Siapa yang sanggup? Maka kemudian semuanya bermuara kepada la haula wala quwata illa billah. Kalau kita merasa diri kita siap dan sendiri terus untuk bisa hidup sendiri, ya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah, kita nggak bakal bisa menang dengan inna fatahna atau idza jaa nasrullahi wal fath. Kenapa? Kemenangan itu harus bersama. Kemenangan itu nggak bisa sendiri. Yuk kita sama-sama. Bagaimanapun kita saling mengingatkan di antara satu dengan yang lainnya untuk mengajarkan bagaimana kemudian dari setiap musibah itu ada manfaat, ada hikmah. Inilah yang Allah sebutkan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Nggak ada yang kemudian Allah ciptakan itu sia-sia hadirin. Semua ada mengandung hikmahnya bagaimana dari perjalanan-perjalanan ini, kemudian dari perjalanan Rasulullah yang saya sebutkan 4 peristiwa ini, kemudian melahirkan sesuatu yang kemudian luar biasa. Bagaimana kemenangan bisa didapatkan ketika kita mampu menjauhi dan menjalaninya 4 teori tadi. Landasi dengan bismi rabbik, landasi dengan bismillah, landasi dengan keikhlasan. Yang kemudian Allahus Shamad, Allah tempat tergantung. Giring semuanya, segala apapun yang terjadi, giring untuk semakin dekat taqarrub kepada Allah. Kita bisa menjadi kurbanan atau kita menjadi korbanan. Kita bisa menjadi proses pendekatan atau kita menjadi korban dari setiap peristiwa ini. Maka kemudian yang kedua, ayat yang ketiga, maka kuatkan tali ukhuwah di antara kita, yang pada akhirnya disinilah jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwati rahimakumullah, sidang salat Jumat yang berbahagia. Al-Insyirah ayat 5 dan 6 menjelaskan begitu lengkap bagaimana yang dihadapi oleh, yang diberikan oleh Allah berupa kesulitan apapun, insya Allah itu mudah. Ayatnya hafal, fa inna ma'al usri yusra. Hadirin, ketika di balik kesulitan itu ada kemudahan. Usri kata orang ahli
bahasa Arab usri, al-usri. Kesulitan itu pakai alif lam ma'rifah, ketahuan Pak kesulitannya mah enggak banyak. Yusron menggunakan kata nakirah artinya kemudahannya itu banyak. Satu kesulitan melahirkan berbagai macam kemudahan. Sampai diulang inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan itu ada kemudahan. Tapi kita hanya baca ayat ke-5 dan ke-6-nya. Mari kita tarik ke ayat pertamanya. Kenapa kita bisa mendapatkan kemudahan di balik kesulitan? Kuncinya adalah alam nashrah laka sadrak. Buka hatinya, Pak. Buka hati. Kalau kita sudah membuka hati, melapangkan hati kita, menerima segala apa yang diberikan oleh Allah dengan bismillah, dengan bismi rabbik, insya Allah semuanya tuh dimudahkan oleh Allah. Kalau orang sudah dimudahkan, maka kita ibarat dalam surat Al-Lail itu disebutkan fasanu yassiruhu lil yusra. Allah memudahkan untuk berbuat baik, Allah memudahkan dalam segala kemudahannya. Jangan dibalik fasanu yassiruhu lil usra. Mudah-mudahan kita bisa menjalani ini semua. Mudah-mudahan dengan kemudian merawat keimanan kita, kembali kepada risalah yang Rasulullah sampaikan. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan apa yang diinginkan oleh risalah ini. Apa? Limaslahatil basyari dunyahum wa ukhrahum. Hadirin, risalah ini hadir buat kita untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat kita. Bukan hanya dunia. Ideal tujuan orang muslim itu fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ideal hadirin. Bukan hanya dunia, wa malau fil akhirati min khalaq. Kamu enggak apa-apa kami enggak dapat kebahagiaan di akhirat, jangan. Inilah hadirin yang ditujukan risalah ini untuk menjamin kita dari segala apa yang terjadi. Ambil segala hikmahnya. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua dari perjalanan ini. Mudah-mudahan dari apa yang kemudian disampaikan di mimbar ini, mudah-mudahan menjadi penguat bagi kita. Yang pasti Allah sayang terhadap kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum walhamdulillahi rabbil alamin.